Minasan konnichiwa, watashi no namae wa Fadlades. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi bab 41, 42, dan juga lampiran 17. Masuk ke materi yang pertama, yaitu bab 41 mengenai tempat rekreasi. Apakah kalian semua pernah mengunjungi tempat rekreasi? Jika belum, saya akan menyebutkan beberapa tempat rekreasi dan juga bagaimana cara agar kita bisa mengajak teman atau keluarga dan yang lainnya untuk berekreasi. Tempat rekreasi yang pertama yaitu laut. Dalam bahasa Jepang, laut yaitu umi. Laut sangat cocok dikunjungi saat sedang musim panas. Kita bisa mengunjungi laut bersama dengan keluarga ataupun teman-teman. Kita bisa melakukan banyak aktivitas di sana, melakukan olahraga seperti voli pantai ataupun yang lainnya. Selain itu, kita juga bisa menaiki beberapa wahana seperti jet ski, parasailing, banana boat, dan juga flyboard. Tempat rekreasi selanjutnya yaitu gunung. Dalam bahasa Jepang, gunung yaitu yama. Gunung sangat cocok dikunjungi, khususnya oleh orang-orang yang senang mendaki. Kita bisa pergi ke gunung dengan siapa saja. Biasanya kita pergi ke gunung dengan teman untuk menghilangkan penat karena udara di sana yang masih sangat segar. Yang ketiga yaitu danau. Dalam bahasa Jepang, danau yaitu Mizumi. Danau sangat cocok dikunjungi bersama dengan keluarga. Di sana kita bisa melakukan piknik di tepi danau karena pemandangan di danau yang sangat indah. Selanjutnya yaitu kebun binatang. Kebun binatang dalam bahasa Jepang yaitu Doubutsen. Kebun binatang sangat cocok dikunjungi oleh keluarga, khususnya oleh orang tua yang ingin mengenalkan anak-anaknya terhadap hewan dan juga memberitahu anak-anaknya bagaimana cara melestarikan dan menjaga hewan-hewan yang hampir punah. Sebagaimana fungsinya, selain sebagai tempat rekreasi, kebun binatang juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, riset, dan tempat konservasi untuk satwa terancam punah. Tempat rekreasi yang terakhir yaitu taman hiburan. Dalam bahasa Jepang, taman hiburan yaitu yuenchi. Taman hiburan sangat cocok dikunjungi oleh orang-orang yang ingin menaiki berbagai macam wahana seperti biang lala, komedi putar, kora-kora, ataupun yang lainnya. Berikut ini merupakan contoh percakapan jika kita ingin mengajak seseorang untuk berekreasi. Yang A yaitu Kondo ijo ni eiga wo mimasen ka. Kemudian jika B setuju akan menjawab dengan I desu ne mimasho itsu desu ka. Jika tidak setuju, B akan langsung menjawab dengan sumimasen choto. Kemudian karena sebelumnya B sudah setuju, kemudian A akan kembali bertanya dengan do yobi wa dou desu ka, yaitu bagaimana jika hari Sabtu. Kemudian jika setuju, B akan menjawab dengan I desu ne sumimasho. Kemudian, jika B tidak setuju, akan menjawab dengan sumimasen, choto. Kemudian A kembali menjawab dengan so desu ka, ja mata ashita. Materi selanjutnya yaitu bab 42 mengenai telepon. Hal apa saja yang biasanya kalian bicarakan saat sedang bertelepon dengan teman atau keluarga atau yang lainnya? Dan juga, pernahkah kalian melakukan telepon dengan orang Jepang? Jika belum, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara atau hal yang biasanya dilakukan orang Jepang saat Hal melakukan yang biasa telepon. kita bicarakan saat melakukan telepon diantaranya yaitu menanyakan kabar. Saat kita menelpon seseorang, baik teman maupun keluarga, kita pasti menanyakan kabar orang tersebut. Karena kita menelpon orang tersebut, pasti ada suatu hal yang ingin kita sampaikan ataupun yang ingin kita tanyakan. Selain itu, kita juga bisa membicarakan banyak hal dengan orang tersebut, mulai dari pembicaraan yang ringan sampai pembicaraan yang berat. Contohnya yaitu momen-momen atau kenangan bersama orang tersebut, dan juga mengenai masa depan ataupun mengenai pekerjaan. Selanjutnya yaitu tata cara atau etika orang Jepang saat melakukan telepon. Saat menjawab telepon, orang Jepang biasanya mengatakan moshi-moshi. Hal tersebut biasa digunakan terutama saat mendapat telepon dari teman ataupun keluarga. Selain itu, saat kita melakukan telepon dengan orang Jepang, hal yang paling fleksibel dan bebas dari resiko saat melakukan salam yaitu menggunakan kata hai. Dalam bahasa Jepang, hai berfungsi sebagai halo, dan pastikan saat kita menggunakan kata hai dibarengi dengan identifikasi diri sendiri atau perusahaan tempat kita bekerja jika kita ingin melakukan pembicaraan telepon terkait bisnis ataupun kepentingan resmi. Contohnya yaitu,
Hai ABC Gaisano Fadlades. Yang terakhir yaitu ucapan terima kasih. Saat kita melakukan telepon dengan orang Jepang, khususnya saat membicarakan perihal bisnis, kita bisa mengucapkan Itsumo Osewani Natte Orimas, yang artinya yaitu terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya yang selalu diberikan selama ini. Berikut ini merupakan contoh percakapan ketika kita sedang melakukan telepon dengan orang Jepang. Untuk yang A yaitu Moshi Moshi, Kimura-san no otaku desu ka? Kemudian jika memang benar, B akan menjawab so desu. Jika salah sambung, B akan menjawab iie chigaimasu. Kemudian A akan kembali berkata sumimasen, machigaimasen. Kemudian jika memang sudah benar, A akan bertanya Fadla-san desu ga? Shizuka-san wo onegai shimasu. Kemudian B akan menjawab watashi desu. Kemudian A akan kembali bertanya dengan ashita ishoni doubutsen heikimasen ka? Jika setuju, B akan menjawab ii desu ne nanji desu ka? Kemudian A akan menjawab kyuji wa dou desu ka? Kemudian B akan kembali berkata ii desu ne so shimashou. Kemudian A akan berkata ja mata ashita. Kemudian B akan menjawab mata ashita. Jika tidak setuju, B akan langsung berkata sumimasen choto. Kemudian akan dijawab oleh A dengan jawaban sho desu ka? Ja mata ashita. Masuk ke materi yang terakhir yaitu lampiran 17 mengenai macam-macam rumah makan. Di Indonesia sendiri banyak sekali macam-macam rumah makan. Yang pastinya di Jepang juga banyak macam-macam rumah makan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam rumah makan yang ada di Indonesia dan juga macam-macam rumah makan yang ada di Jepang, serta bagaimana perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, rumah makan di Indonesia. Beberapa contoh di antaranya yaitu 1. Rumah makan atau restoran cepat saji. Rumah makan cepat saji banyak sekali tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Kita bisa dengan mudah menemukan rumah makan cepat saji dimanapun. Selain harganya yang terbilang murah, rumah makan cepat saji banyak diminati karena makanannya yang enak. Tetapi, jika kita terlalu sering mengonsumsi makanan cepat saji, tidak baik untuk kesehatan tubuh. Yang kedua yaitu rumah makan Padang. Di Indonesia juga banyak sekali tersebar rumah makan Padang. Masakan Padang mempunyai cita rasa yang khas sehingga banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya yaitu rendang. Rendang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, rendang juga digemari oleh kalangan internasional, yang menjadikan rendang sebagai makanan terenak nomor 1 di dunia. Yang kedua yaitu rumah makan di Jepang. Beberapa contoh di antaranya yaitu yang pertama yaitu Kaiten Sushi. Kaiten Sushi adalah sushi yang berputar. Ini merupakan rumah makan yang menjual atau menyajikan sushi di atas piring kecil. Kemudian piring ini diletakkan di ban berjalan. Sushi akan lewat di depan pengunjung. Pengunjung dapat mengambil dan memilih sendiri sesuai keinginan. Untuk minumannya sendiri, Kaiten Sushi menyediakan keran air panas. Pengunjung hanya mengambil gelas dan teh celup dan menekan keran maka keluarlah air panas. Pengunjung dapat minum teh panas sepuasnya. Semuanya benar-benar dilakukan oleh sendiri. Yang kedua yaitu Osabayasan. Rumah makan ini diperuntukkan bagi masyarakat Jepang pengguna kereta yang tidak memiliki waktu yang cukup untuk sarapan atau makan di rumah. Sebelum masuk ke dalam rumah makan ini, pengunjung akan memilih dan membayar makanan pada mesin tiket yang ada di depan rumah makan. Caranya yaitu pembeli memasukkan uang ke dalam mesin tiket, lalu memilih dan menekan tombol makanan yang akan dibelinya. Untuk makannya sendiri, karena rumah makan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang sibuk, maka kursi pun tidak diperlukan, sehingga pengunjung menikmati makanannya sambil berdiri. Selanjutnya yaitu perbedaan rumah makan di Indonesia dan di Jepang, baik secara penyajian ataupun yang lainnya. Jika di Jepang sudah terbiasa dengan self-service, berbeda dengan di Indonesia. Hal tersebut masih jarang dilakukan di Indonesia. Dan untuk makanannya sendiri, karena Indonesia mempunyai rempah-rempah yang banyak, hal tersebut menyebabkan makanan yang ada di Indonesia mempunyai rasa dan aroma yang lebih kuat. Sedangkan di Jepang sendiri, karena keterbatasan rempah-rempah, hal tersebut membuat masakan yang ada di Jepang memiliki rasa yang alami. Dan untuk alat makan sendiri, jika orang Jepang sudah terbiasa menggunakan sumpit untuk makan sehari-hari, berbeda dengan Indonesia, hal tersebut sangat jarang dilakukan di Indonesia. Di Indonesia, alat makan yang sering digunakan yaitu sendok dan garpu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Arigatou gozaimasu. Sayonara.